Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Samsul Rosadi, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman kelas Akuntansi Syariah 5G. Di sini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel untuk melindungi sistem informasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rizky Asinata NIM 195221227. Yang kedua, Nina Mutiara NIM 195221231. Dan yang ketiga, saya sendiri Lutfi Fatimah NIM 205221360. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama, telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang ketiga, internet global. Yang keempat, revolusi nirkabel. Yang kelima, kerentanan penyalahgunaan sistem. Dan yang keenam, nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Poin pertama, poin A, telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis saat ini. Nah, dalam telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis saat ini terdapat 3, yaitu yang pertama, tren jaringan dan komunikasi. Telepon dan jaringan komputer terkonversi menjadi satu jaringan digital dengan menggunakan standar dan peralatan bisnis berbasis internet bersama. Tren lainnya yaitu baik jaringan suara dan komunikasi menjadi semakin cepat dan portable atau simple dalam bentuk yang semakin kecil, namun mahal harganya. Nah, perusahaan di masa lalu menggunakan 2 jenis jaringan yang berbeda secara mendasar, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi bagian suara, dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang ingin mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Nah, poin selanjutnya, poin kedua, jaringan komputer. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam hal telepon seluler dan jaringan area lokal kabel. Hal ini sangat membantu dalam lingkungan komputasi awan dengan banyak perangkat keras karena memungkinkan administrator jaringan mengelola beban lalu lintas dengan cara yang fleksibel dan lebih efisien. Yang nomor 3, teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital, kontemporer, dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu komputasi klien atau server, menggunakan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Tujuannya untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Dalam teknologi utama dalam jaringan digital terdapat 3 teknologi utama, yaitu yang pertama, komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Nah, klien ini saling terikat satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukan di jaringan. Yang kedua, paket switching. Paket switching adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Paket switching membuat pengguna kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Lalu yang ketiga, TCP, RIP, dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi
transfer paket dan mengenali paket yang dikirim. Nah, IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transisi. Selanjutnya, poin B, jaringan komunikasi. Pada jaringan komunikasi, yang pertama kita akan membahas sinyal digital versus sinyal analog. Nah, sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah RIP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. Nah, IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transisi. Selanjutnya, poin B, jaringan komunikasi. Pada jaringan komunikasi, yang pertama kita akan membahas sinyal digital versus sinyal analog. Nah, sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah headset telepon, speaker di komputer, atau earphone, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar lewat telinga. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, yang 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on-off. Nah, komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, jalur kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. 2. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Yang kedua, jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan. Biasanya terdapat di kota dan pinggiran kota utama. Nah, berikut jenis jaringan dan area. Yang pertama, local area network. Areanya hingga jarak 500 meter digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas. Biasanya dalam satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak yang dekat. Yang kedua, campus area network. Areanya hingga jarak 100 meter, biasanya di kampus atau di fasilitas perusahaan. Yang ketiga, metropolitan area network. Areanya terdapat di kota atau daerah metropolitan. Siklus per detik dan dapat dikirim melalui medium tersebut diukur dalam Hertz 1 Hertz, sama dengan 1 siklus medium. Selanjutnya adalah internet global. 1. Apa itu internet? 2. Pengalaman internet dan arsitektur. 3. Layanan internet dan alat-alat komunikasi web. Apa itu internet? Internet merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan melalui penyedia layanan internet. Sebuah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Eatlink, Earthlink, NetZero, AT&T, dan Time Warner merupakan ISP. Alamat dan arsitektur internet. Yang pertama, sistem penamaan domain atau Domain Name System (DNS).
Mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Yang kedua, arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 MB hingga 2,5 GB. Yang ketiga, internet masa depan. IPv6 dan internet 2. Sistem pengalamatan lama digantikan oleh versi baru dari skema IP yang disebut IPv6 atau Internet Protocol versi 6 yang berisi alamat 128 bit atau 2 pangkat 128 atau lebih dari 1 kuadrilium alamat unik yang dimungkinkan. Internet 2 adalah konsorsium jaringan canggih yang mewakilkan lebih dari 350 universitas Amerika Serikat, perusahaan swasta, dan instalasi pemerintah bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional di lebih dari 50 negara. Layanan internet dan alat komunikasi. Layanan internet adalah sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi surel, obrol, dan pesan instan. Selanjutnya adalah Voice over IP adalah teknologi Voice over IP memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan yang biasanya akan dikirim melalui jaringan telepon umum melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan yang didasarkan pada protokol internet atau internet protokol. Web terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hypertext, yang kedua adalah web server, yang ketiga adalah mencari informasi di dalam web, yang keempat adalah web 2.0, yang kelima adalah web 3.0 atau web masa depan. Selanjutnya revolusi nirkabel. Yang pertama sistem seluler. Yang kedua, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang ketiga, RFID dan jaringan sensor nirkabel. Sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G atau 3G network dengan kecepatan transmisi mulai 144 KB untuk penggunaan mobile, katakanlah sebuah mobile sampai lebih dari 2 MB untuk penggunaan yang dia menawarkan kecepatan transmisi untuk surel, melihat-lihat web, dan berbelanja online tetapi sangat lambat untuk video. Jaringan 4G atau 4 network yang juga disebut dengan jaringan long term evolution LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi, 100 megabit per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. Sementara dengan jaringan Wi-Fi di rumah, LTE memiliki lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone Anda. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet terbagi menjadi ada 3. Yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal atau personal area network PAN berukuran kecil. Yang kedua adalah Wi-Fi dan akses internet nirkabel, yaitu serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel
juga dikenal sebagai Wi-Fi. WiMAX merupakan kepanjangan dari World Wide Interoperability for Microwave, merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16, RFID, dan jaringan sensor nirkabel. Terbagi menjadi dua: Radio Frequency Identification (RFID), sistem identifikasi frekuensi radio, menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Lalu jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Mengapa sistem sangat rentan? Karena ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda saling terhubung. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Kerentangan internet. Jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi akan semakin rentan terhadap pihak luar. Komputer yang selalu terhubung dengan internet melalui kabel modem atau jalur DSL lebih terbuka terhadap penetrasi oleh pihak luar dikarenakan mereka menggunakan alamat internet tetap yang mudah untuk diidentifikasi. Kerentanan juga meningkat melalui penggunaan surveillance secara luas, pesan instan, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Perangkat lunak berbahaya. Yang pertama yaitu virus, sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Yang kedua yaitu worm, program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu Trojan horses, program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Yang terakhir yaitu spyware, program-program kecil ini menginstal diri mereka sendiri dengan sembunyi-sembunyi pada komputer untuk memantau kegiatan berselancar pengguna di web dan penyajian iklan. Spoofing dan sniffing. Spoofing diantaranya adalah mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang dituju dengan adanya penyamaran situs dari tujuan yang diinginkan. Sniffer adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Serangan denial of service. Dalam sebuah serangan denial of service, peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Kejahatan komputer. Sebagian besar kegiatan peretas adalah tindakan pidana dan kerentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer. Kejahatan komputer yang memiliki daya rusak yang paling besar dari sisi ekonomi adalah serangan DDoS dengan memasukkan virus, pencurian layanan, dan gangguan sistem komputer. Pencurian identitas. Pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seorang menipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identifikasi, jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Click fraud. Click fraud terdiri ketika program individu atau perusahaan secara curang mengeklik iklan online dan tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut atau melakukan pembelian. Click fraud telah menjadi permasalahan yang serius pada Google dan situs web lainnya yang memiliki fitur pemasaran online berupa iklan pay per click.
warfare telah tersebar luas, semakin canggih dan berpotensi besar untuk merusak. Cyber warfare memiliki ancaman serius terhadap infrastruktur masyarakat modern, apalagi ketika sebagian besar kegiatan keuangan, kesehatan, pemerintah, dan institusi terkait industri bergantung pada internet untuk operasional sehari-hari. Cyber warfare juga meliputi pertahanan terhadap berbagai macam serangan tersebut. Ancaman internal para karyawan. Kita cenderung berpikir bahwa ancaman keamanan terhadap sebuah bisnis berasal dari luar organisasi. Pada kenyataannya, pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia, dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajahi keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penelitian telah menemukan bahwa penggunaan yang tidak memiliki banyak pengetahuan adalah penyebab terbesar tunggal dan pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer dan mengizinkan rekan kerjanya untuk menggunakannya, yang membahayakan sistem. Penyusup menyurigakan yang mencari akses sistem terkadang melabui karyawan agar memperlihatkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktek seperti ini disebut rekayasa sosial. Kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung. Kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak disertai dengan permintaan akan pengiriman yang tepat waktu ke pasaran telah berkontribusi pada peningkatan kecacatan dan kerentanan perangkat lunak. Permasalahan terbesar dari perangkat lunak adalah keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Nilai keamanan pengendalian terdiri dari persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen aset elektronik dan barang bukti elektronik dan komputer forensik. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen aset elektronik. Dalam industri pelayanan kesehatan, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1906. HIPAA menekankan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan dan transfer otomatis data penyediaan, pembayaran, dan rancangan pelayanan kesehatan. HIPAA mewajibkan anggota industri layanan kesehatan untuk menjaga informasi pasien selama 6 tahun dan memastikan kerahasiaan catatan tersebut. Perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 atau yang lebih banyak dikenal sebagai Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley setelah mendapat dukungan dari Kongres. Peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Data harus disimpan pada media yang aman dan pengukuran keamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data tersebut pada media penyimpanan dan selama transmisi berlangsung. Pada perusahaan publik, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor tahun 2012 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dinamai sesuai pelopornya Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan perwakilan dari Ohio bernama Michael Oxley. Peraturan ini dirancang untuk melindungi investor dari skandal keuangan seperti yang terjadi pada Enron, WorldCom, dan perusahaan publik lainnya. Sarbanes-Oxley membebankan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemennya untuk melindungi akurasi dan integritas dari informasi keuangan yang digunakan secara internal ataupun yang diberikan kepada pihak eksternal. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan, persediaan, penggelapan, pencurian rahasia di dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus data berbentuk digital.
sebagai tambahan dari informasi yang dicetak atau ditulis tangan. Kasus hukum hari ini semakin bergantung pada bukti berbentuk data digital yang disimpan dalam perangkat penyimpanan portabel CD dan perangkat hard disk komputer. Sebagaimana surel, pesan instan, dan transaksi perdagangan elektronik melalui internet, surel saat ini menjadi jenis bukti elektronik yang paling populer. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan. Yang pertama, pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Dan yang terakhir, menampilkan informasi di pengadilan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.